Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri indallah asyra syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zamanu qad istadara ka haita yaumin khalaqas samawati wal ard. Asanatusna asyara syahran minha arba'atun hurum. Salah satu mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab mudhar alladzi baina Jumaditsani wa Sya'ban. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan alam semesta yang masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, yang masih memberikan begitu banyak fasilitas kepada kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita memenuhi salah satu undangannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan juga kepada segenap umat manusia yang tetap konsisten, tetap istiqomah menjalankan seluruh ajarannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, sang khatib mengajak dan berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita menjalankan seluruh apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakwaan itulah manusia akan menjadi terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab artinya ada dua yang harus kita perhatikan dan harus kita telisik dalam bulan Rajab. Yang pertama, dengan datangnya bulan Rajab berarti sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, yaitu Ramadan. Yang kedua, bulan Rajab merupakan bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan tentang bulan haram itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala mensitir dan berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 bahwa dari 12 bulan yang ada bulan Hijriah, itu 4 diantaranya adalah bulan haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha 'amal muttaqin. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan itu akan tetap berjalan dan tetap berputar seperti
penciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu 4 di antaranya adalah bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri di dalam 4 bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah orang-orang musyrik itu secara tuntas, secara sempurna, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian secara tuntas. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ingatlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut menerangkan bahwa 4 dari 12 bulan tersebut adalah bulan haram. Dan Allah hanya menyebutkan aturan-aturan atau penekanan apa yang harus kita lakukan di 4 bulan yang haram tersebut. Kita harus lebih menjaga diri untuk tidak berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Kita harus menjaga diri untuk lebih giat lagi menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dibanding bulan-bulan yang lainnya. Tentunya itu dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada fadilah atau keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Rajab itu sendiri. Mengenai nama-nama, kenapa bulan Rajab disebut bulan Muharram? Itu Nabi Muhammad SAW, Nabi kita menyampaikan tentang apa saja, bulan apa saja yang disebut bulan haram tersebut. Nabi SAW menyampaikan tentang 4 bulan haram tersebut dalam khutbahnya. Khutbah yang terakhir adalah khutbatul wada. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayati yaumi khalaqas samawati wal ard." Az-zamanu qad istadara, bahwa waktu itu akan terus bergulir. Ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard. Itulah ketetapan yang tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diciptakannya langit dan bumi. Asanatusna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Salah satu mutawaliyat, ada 3 bulan dari bulan haram itu posisinya berturut-turut. Urutannya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab Mudhar dan Rajab Mudhar alaidin baina Jumadi wa Sya'ban, yang ada posisinya di antara Jumadisani dan Sya'ban. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Umumnya kita kaum muslimin di negara kita, kalau sudah datangnya bulan Rajab itu diperingati secara khusyuk di beberapa kalangan, di beberapa masjid. Artinya kita mendapatkan, kita mengambil ruh, kita mengambil semangat daripada bulan Rajab itu sendiri. Isra Mi'raj itu sering kita ikuti, sering kita laksanakan dalam perayaan di kaum muslimin, khususnya di negara kita Indonesia. Tapi ternyata bukan hanya Isra Mi'raj saja yang terjadi di bulan Rajab itu sendiri. Kalau kita mundur ke belakang, kita melihat beribu-ribu tahun ke belakang, ada beberapa peristiwa yang terjadi dan perlu dijadikan ibrah oleh kita sebagai kaum muslimin. Di antaranya yang pertama di bulan Rajab itu terjadi adalah Isra Mi'raj. Yang kedua, di bulan Rajab itu sendiri terjadi perang Tabuk. Di bulan Rajab itu sendiri terjadi adalah pembebasan Baitul Maqdis atau Palestina. Juga di dalam bulan Rajab itu terjadi runtuhnya atau selesainya Khilafah Utsmaniyah. Dan aja juga di bulan Rajab itu merupakan disebutkan sebagai bulan kesedihan atau Syahrul Huzni bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama Isra Mi'raj. Kita mengetahui dan memahami betul setelah berulang-ulang dan disampaikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu
adalah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai diangkatnya atau diperjalankannya ke Sidratul Muntaha. Yang oleh-olehnya dari peristiwa tersebut Allah mewajibkan tentang sholat yang 5 waktu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sholat 5 waktu itu sendiri merupakan kegiatan, kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang memang ketetapannya sudah ada. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan kepada orang-orang yang bila kitaban mauquta, telah ditetapkan waktu-waktunya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat untuk umatnya Nabi Muhammad sebanyak 50 waktu. Tapi dalam hadis tersebut disampaikan bahwa setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW menerima perintah tersebut, bertemu dengan nabi-nabi terdahulunya, dan mereka menyarankan bahwa umatmu tidak akan pernah mampu melaksanakan sholat sebanyak itu. Maka mondar-mandir Nabi kita Muhammad SAW meminta keringanan, merintah rukhsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurangi jumlah waktu di dalam sholat tersebut. Yang akhirnya setelah proses itu berjalan, ditetapkanlah 5 waktu. Dan 5 waktu itu pun disampaikan setelah ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan untuk minta keringanan kembali. Tapi kata Nabi kita Muhammad SAW, apa yang disampaikan? Aku malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang aku terima dan aku tetapkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, peristiwa di bulan Rajab itu ada yang namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang yang terakhir diikuti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di Perang Tabuk itu sendiri agak beda dengan perang-perang yang lainnya. Kalau perang-perang yang lainnya, Rasulullah Muhammad SAW membuat strategi dengan sandi-sandi dan kode-kode yang hanya dipahami oleh para sahabat saja. Tapi di Perang Tabuk, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikannya dengan terang-terangan. Semua rencana peperangan tersebut disampaikan secara gamblang, secara terang-terangan. Mungkin kalau zaman sekarang dipublikasikan di beberapa media massa. Padahal di bulan Rajab tersebut terjadinya Perang Tabuk, itu belum lama terjadi Rasulullah berperang juga. Dan di Perang Tabuk itu sendiri kondisinya adalah dalam kondisi yang sangat kesusahan dan dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Maka apa yang disampaikan, apa yang direspon oleh para sahabat waktu itu, tetap para sahabat dengan kondisi seperti itu bersiap siaga, memenuhi panggilan dari Rasulullah Muhammad SAW untuk melaksanakan perang tersebut. Yang hanya bisa berangkat dengan fisiknya, dengan kekuatan badannya, dia siap untuk berangkat. Dan di beberapa para sahabat menyampaikan donasi, bantuan untuk perang tersebut dengan yang sangat luar biasa. Abu Bakar contohnya, Abu Bakar menginfakkan, mensedekahkan untuk kegiatan, untuk pembiayaan Perang Tabuk dengan menyedekahkan seluruh hartanya. Sampai Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku meninggalkan Allah dan Rasul. Umar bin Khattab, dia membawa sebagian, setengah dari hartanya untuk kegiatan perang tersebut. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lainnya berkontribusi untuk kegiatan Perang Tabuk tersebut. Dan itu terjadi di bulan Rajab. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan Fathul Makkah. Di bulan Rajab itu sendiri, setelah Rasulullah keluar dengan membawa 3.000 pasukan, dan karena barangkali strateginya sudah begitu masif, disampaikan, sudah diketahui oleh pihak musuh. Artinya pihak musuh pun setelah didatangi di tempat area pertempuran menyerah tanpa ada perlawanan. Hadirin kaum muslimin
sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang terjadi di bulan Rajab tersebut adalah pembebasan Baitul Maqdis. Itu terjadi di bulan Rajab tahun ke-583. Salahuddin Al-Ayyubi mempersiapkan bala tentaranya, mempersiapkan pasukannya di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal, Salahuddin Al-Ayyubi dengan gagahnya mempersiapkan pasukan, membuat strategi untuk kembali merebut Baitul Maqdis. Dan Rabiul Tsani, Salahuddin Al-Ayyubi mulai mengadakan penyerangan terhadap Baitul Maqdis tersebut. Dan di bulan Rajablah Salahuddin Al-Ayyubi bisa membongkar dan merobohkan benteng pertahanan Baitul Maqdis saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Dia tidak memporak-porandakan kota saat itu. Dia tidak membunuh habis kaum kafir yang menguasai Baitul Maqdis saat itu. Mereka hanya disuruh pergi apabila tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada ajaran Islam. Dan terjadilah kembali satu negosiasi yang tanpa pertempuran dan tanpa pertumpahan darah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dan yang terakhir, barangkali inilah yang harus jadi catatan kita, bahwa di bulan Rajab itu sendiri di tahun 1342 terjadi berakhirnya khilafah Utsmaniyah. Itu terjadi setelah Kemal Atatürk berkuasa dan menguasai dunia. Yang tadinya 2/3 dunia telah menikmati, telah merasakan kelembutan kepemimpinan Islam, telah menikmati rahmatan lil alamin oleh mereka. Berakhirlah pada saat itu. Itu terjadi pada tahun 1924 Masehi, tepatnya tanggal 3 Maret 1924. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tadaburi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab tersebut? Isra Mi'raj. Tentunya Isra Mi'raj dengan ditetapkannya sholat yang hanya 5 waktu sehari semalam. Barangkali bukan hanya perayaan, bukan hanya pelaksanaan memperingati Isra Mi'rajnya saja yang harus kita angkat dan kita besar-besarkan. Tapi esensi dari Isra Mi'raj itu sendiri, di mana Rasulullah mendapatkan perintah sholat secara langsung. Marilah kita rapihkan, marilah kita benahi sholat kita. Barangkali di antara kita ada yang sholatnya masih suka bolong-bolong. Atau barangkali kalaupun sudah selesai, sudah rapi sholatnya, sudah tidak pernah ketinggalan lagi. Kualitas dari sholat itu sendiri marilah kita tingkatkan. Sehingga sholat yang kita lakukan itu sendiri betul-betul bisa menjadi as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan bisa menjaga dan merubah dari perbuatan keji dan munkar. Dan kedua adalah perang Tabuk. Apa hikmah yang harus kita pelajari dan harus kita ambil, terapkan terhadap diri kita sendiri tentang perang Tabuk itu sendiri. Di mana semangat para sahabat waktu itu mengikuti, merespon ajakan Rasulullah Muhammad SAW begitu semangat. Kita sekarang bagaimana menerapkan ke dalam diri kita semangat untuk memperbaiki diri, untuk semangat untuk berkorban untuk kepentingan-kepentingan al-Islam, perjuangan Islam yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam keluarga kita, pembiayaan pendidikan Islam, pembiayaan pendidikan anak-anak kita, putra-putri kita, atau dalam pembangunan fisik yang akan membantu terlaksananya syiar agama Islam. Itulah barangkali harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau dulu para sahabat ada yang mendermakan, ada yang berdonasi, ada yang bersedekah dengan begitu banyak, seluruh hartanya, setengah hartanya, dan sekemampuan apa yang mereka lakukan. Saat ini di kita, di Indonesia, di dalam diri kita, marilah kita terapkan semangat untuk gemar bersedekah, untuk kemajuan dan kejayaan agama Islam itu sendiri. Yang berikut adalah pembebasan Baitul Maqdis. Ini juga harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kaum kafir, musuh-musuh kita tetap tidak akan rela, tidak akan mau dengan legowo
menyampaikan atau membiarkan kita menguasai atau berada lebih tinggi dari mereka. Semangat kita untuk menjalankan dan mengajarkan dinul Islam, untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam, untuk mengajak mereka melaksanakan ajaran-ajaran Islam, itu harus selalu kita laksanakan. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali, menaklukkan Baitul Maqdis dalam rangka penguasaan fisik, kita sekarang bagaimana kita mengajak kaum muslimin, mengajak kaum kafir untuk ikut ke dalam agama kita dan sudah ada di dalamnya, sudah bareng-bareng menjadi muslim, kita hiasi, kita isi dengan pelaksanaan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah khilafahnya berakhir di tahun 1924. Ini pun harus menjadi catatan bagi kita, bahwa yang namanya kekuasaan itu bukan satu hal yang kita bisa sepelekan saja. Kenapa? Karena memang di satu sisi kekuasaan itu pun diperlukan oleh kita untuk ketenangan ibadah, untuk pelaksanaan syariat-syariat lainnya, adalah tidak kalah pentingnya adalah butuhnya kita kekuasaan di dalam menjalankan ajaran agama Islam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat dari sejarah bahwa berakhirnya khilafah Utsmaniyah itu pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Artinya tinggal 1 tahun lagi sejarah itu akan ketemu tahunnya. Artinya tahun 2024 nanti akan genap berusia 100 tahun runtuhnya khilafah Islamiyah. Kita coba runut, kita coba sinkronan dengan kegiatan atau peristiwa atau yang akan terjadi di Indonesia, bahwa insya Allah di Indonesia tahun 2024 itu sendiri akan melaksanakan yang namanya pesta demokrasi. Di sana kita akan memilih wakil-wakil kita. Di sana kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita kembali melihat kepada hadis nubuat bahwa di dalam 100 tahun itu akan terjadi perubahan ke dalam umat Islam ini. Akan terjadi satu pembaharu di dalam agama Islam ini. Kita berharap, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan barangkali kita di Indonesia bisa berkontribusi di tahun 2024 ini, mengisi salah satu kebangkitan umat Islam yang setiap 100 tahun momennya akan terjadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'id. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.